Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Chandra Putri, NPM 2256051016, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Prophetic Parenting, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Dr. Eka Kurniawati, SH, MPDI. Prophetic Parenting mendidik akhlak keluarga bersama Rasulullah SAW. Pernikahan atau munakahat. Menurut Zahri Hamid, kata kawin dalam hukum Islam sama dengan menikah atau jawaz. Secara bahasa, menikah adalah menghimpun, sedangkan menurut terminologi adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga meninggalkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Ada juga menurut Muhammad Quraisy Shihab, dalam Al-Quran secara majazi mengartikan perkawinan adalah bersetubuh. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 23 kali. Menurut syara, nikah adalah akad yang sangat kuat atau mitsakan khalidlan antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi syarat tertentu rukun pernikahan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum syariat Islam. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibatnya ada beberapa hukum. Yang pertama, wajib. Bagi orang yang telah berkecukupan sandang, pangan, dan papan, serta dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinaan. Yang kedua, sunnah. Bagi orang yang ingin menikah serta cukup sandang, pangan, dan papan, serta yang ketiga, mubah. Bagi orang yang belum mempunyai hajat untuk menikah, tetapi sudah mampu mendirikan rumah tangga, atau sebagai asal hukumnya. 4. Makruh. Bagi orang yang belum mempunyai hajat untuk menikah dan belum bisa mendirikan rumah tangga. Yang kelima, haram. Jika orang yang kehendak menyakiti orang yang dinikahinya. Ada beberapa tujuan pernikahan. Yang pertama, menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meladeni sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, memelihara pandangan mata dan menenteramkan jiwa. Yang ketiga, menahan nafsu seksualitas. Yang keempat, menenangkan pikiran. Yang kelima, membina kasih dan sayang. Yang keenam, menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian. Keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Keluarga sakinah, mawadah, warohmah didasari oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati anna khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terbina kasih dan sayang. Mawadah adalah rasa saling pengertian antara pasangan suami istri sehingga dalam perjalanan rumah tangga nantinya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Warohmah adalah keluarga yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya para anggota yang satu akidah dan bisa membina dengan memberikan kasih dan sayang. Jadi, keluarga sakinah mawadah warohmah adalah keluarga yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena adanya persamaan akidah, terbentuk berdasarkan kasih dan sayang yang diawali dengan rasa saling pengertian antara seluruh anggota keluarga. Syarat untuk menjadikan keluarga sakinah mawadah warohmah adalah yang pertama, adanya anggota keluarga. Yang kedua, semua anggota harus satu akidah. Yang ketiga, adanya komunikasi antara satu keluarga. Yang keempat, adanya transformasi. Yang kelima, adanya tujuan yang sama. Mendidik akhlak keluarga atau parenting. Dalam suatu hadis telah dijelaskan yang artinya tidaklah lahir seorang anak dalam keluarga seseorang, melainkan ia menjadi kemuliaan tersendiri bagi orang yang sebelumnya tidak ada. Hadis riwayat Tarbani dalam Al-Awsas. Mendidik akhlak. Seorang anak terbentuk dari dalam keluarga. Pembentukan akhlak ini juga disebut tanggung jawab pendidikan anak. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka untuk memikul tanggung jawab pendidikan. Menikah dengan wanita solehah dan pendidik. Faktor yang tak kalah penting untuk mendidik anak yaitu istri solehah yang dapat memahami peran dan fungsinya serta mampu melaksanakan sebaik mungkin. Istri solehah merupakan pilar mendasar dalam hal mendidik. Tugasnya sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Petunjuk Rasulullah untuk menikahi wanita soleh dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya wanita yang bisa menunggangi unta adalah para wanita Quraisy. Mereka memperlakukan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang serta pandai menjaga kehormatan dan harta suami mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sifat pendidik yang berhasil adalah yang pertama, tabah dan sabar. Yang kedua, lemah lembut ataupun ramah dan tidak kasar. Yang ketiga, memiliki hati yang penyayang. Keempat, mengambil yang paling ringan dari dua hal selama hal itu tidak dosa. Yang kelima, lunak dan fleksibel. Yang keenam, menjauhi sifat ramah. Yang ketujuh, bersikap seimbang atau moderat dan pertengahan. Yang kedelapan, membatasi diri dalam memberikan nasihat yang baik. Semua yang dilakukan kedua orang tua kepada anak-anaknya dalam rangka memperoleh kegembiraan serta dalam hadis telah diterangkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah berikut ini, yang berbunyi, jika seseorang meninggal, amalnya sudah terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.